Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Don't Limit the Power of God, atau jangan batasi kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita membatasi kuasa Tuhan tanpa kita sadari. Kita berkata kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah berserah, tapi tanpa kita sadari kita membatasi kuasa Tuhan. Dengan pikiran kita sebagai manusia, kadang kita berpikir tanpa kita sadar apa Tuhan mampu ya melakukan ini. Nah, dengan pemikiran seperti itu, kita sudah membatasi kuasanya Tuhan. Ada hal-hal yang menyebabkan kita membatasi kuasa Tuhan, yaitu yang pertama, kedegilan hati atau hati yang degil. Hati yang degil itu maksudnya hati yang tidak bisa dinasehati, hati yang keras, atau dengan istilah lain yang sering biasa kita dengar, keras kepala, kepala batu, ya, badung, bandel dan sebagainya, sulit untuk dinasehati. Tuhan selalu memberikan pilihan. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak. Dia tidak ingin anak-anaknya itu memuliakan dia karena terpaksa atau seperti robot yang tidak punya kemauan, tidak ada keinginan. Tuhan akan bekerja pada orang yang mempunyai hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk, yang mau berserah pada Tuhan. Tapi kalau orang sudah memiliki hati yang degil, yang keras, maka Tuhan juga tidak akan memaksakan kehendaknya. Mazmur 81 ayat 12 mengatakan, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka mengikuti jalannya sendiri. Jadi kalau orang yang sudah degil hati, Tuhan juga tidak akan berbuat apa-apa terhadap orang itu. Tuhan akan membiarkan orang itu melakukan jalannya sendiri, memilih jalannya sendiri. Yang kedua, karena ketidakpercayaan, ya, sehingga kuasa Tuhan tidak bekerja. Hal itu dialami oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 13, mulai dari pasal Matius 13 ayat 53 tentang Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saya menggarisbawahi ayat 58 dari Matius 13 ini. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Justru kalau menurut saya agak ironis, ya. Di mana di tempat asal Tuhan Yesus sendiri di kota Nazaret justru tidak banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, tidak seperti di daerah-daerah lainnya. Mereka mengenal Tuhan Yesus, dan karena mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka tahu asal-usul Tuhan Yesus. Mereka berpikir mana mungkin, ya, bagaimana bisa anak seorang tukang kayu yang saudara-saudaranya yang kita kenal semua. Jadi karena komunitas orang-orang yang ada di daerah itu, Nazaret adalah sebuah kota kecil. Jadi mereka saling mengenal. Mereka mengukur Yesus sebagai manusia. Mereka mengukur Yesus dengan latar belakangnya. Bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu yang tidak pernah belajar tentang hukum Taurat bisa mengajar seperti itu? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Hati mereka keras, degil, sehingga Tuhan pun tidak berbuat banyak mujizat di tempat dia sendiri. Juga bisa disebabkan karena ragu-ragu atau bimbang.
Ya. Di Matius 14 ayat 22 sampai 32 di situ dikatakan perikop tentang Yesus berjalan di atas air. Saya mulai dari ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kadang kita sudah percaya sama Tuhan, tapi pada saat kita mendengar orang berbicara ini, orang berbicara itu, situasi dunia yang saat ini di hadapan kita, kemudian sama seperti Petrus, ya. Pertama, Petrus sangat percaya, "Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Kata Tuhan, "Jalanlah, turunlah." Saat itu Petrus dengan gagahnya dia turun dari atas air. Tapi kemudian ketika dia merasakan hembusan angin dan ombak di sekelilingnya, pada saat dia tidak berfokus pada Yesus lagi, pada saat dia mulai memperhatikan sekelilingnya, pada saat itu dia mulai tenggelam. Kita bisa lihat bedanya waktu pertama kali Petrus turun dari perahu, dia menurunkan kakinya menginjak air. Pada saat itu pandangan Petrus tertuju pada Yesus, terpaku pada Yesus. Dia mulai berjalan, tanpa dia sadari dia mulai berjalan di atas air dengan pandangan yang tertuju kepada Yesus. Tetapi karena dia mulai memperhatikan sekelilingnya, maka kemudian dia tenggelam. Sama seperti kita, saudara. Kadang kita berkata, "Saya sudah percaya kepada engkau." Waktu beberapa minggu yang lalu Sheila juga sudah membawakan firman tentang sepakat. Saya juga sudah sepakat. Tetapi kenapa malah doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Itulah karena tanpa sadar kita membatasi kuasanya Tuhan. Dengan melihat sekeliling kita, dengan melihat persoalan hidup kita, dengan melihat orang-orang sekeliling kita. Kemudian tanpa sadar kita berpikir, sanggup gak ya Tuhan melepaskan saya dari semua masalah ini? Dan yang ketiga, kita membatasi kuasanya Tuhan dengan pikiran yang sesat. Tanpa kita sadari kita mempunyai pikiran yang salah, paradigma yang salah. Matius 22 ayat 29 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Hati-hati saudara. Di zaman sekarang ini begitu banyak nabi-nabi palsu. Ya, begitu banyak orang-orang yang mengatakan dirinya dipakai Tuhan, mereka bisa mengadakan mujizat, ya. Tetapi mereka itu adalah nabi-nabi palsu, serigala yang berbulu domba. Tuhan sudah mengatakan semua itu. Kalau saudara buka YouTube, itu begitu banyak. Kelihatannya wow, begitu luar biasa, ya. Tapi kita harus hati-hati. Kembali fokus kita itu adalah kepada firman Tuhan. Apakah yang mereka ajarkan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan ini adalah satu-satunya pedoman hidup kita, tidak ada yang lain. Kalau bukan dari firman Tuhan, ada sesuatu yang aneh, yang tidak sama dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, maka kita tidak boleh menerima hal itu. Kita harus berhati-hati saat sekarang ini. Di sisi lain kita tidak boleh menghakimi, tapi di sisi lain juga kita harus berhati-hati dalam menerima semua yang terjadi. Dengan adanya globalisasi ini, saudara, kita bisa melihat banyak hal, ya, banyak hal yang terjadi di sekeliling kita dengan mudah. Tapi itulah yang saya tekankan di sini, bahwa kita harus hati-hati di dalam memilah mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak. Banyak kali kita merasa, kayaknya saya ingin pergi ke gereja ini, ke gereja yang besar, ya, ke gereja yang yang lain lah, untuk mencari pengalaman, untuk mencari penyegaran rohani. Boleh-boleh saja, saudara, sah-sah saja. Tetapi kita harus berhati-hati.
Ya, karena sekarang ini iblis sudah begitu luar biasanya mencoba untuk memperdaya kita. Salah satu yang saya sering melihat itu ya YouTube ya. Dan ada satu kesaksian dari negara Mozambik kalau saya nggak salah. Jadi di situ dikatakan benar-benar seperti kayak urapan seperti ada kuasa, ada kuasa Tuhan. Nah, kebetulan orang ini seorang wanita, dia sedang hamil. Lalu kemudian pastornya itu mengatakan, ya Tuhan mau memakai anakmu, serahkanlah anakmu kepadanya. Nah, karena dia percaya, maka kemudian dia kandungannya itu, dia minta kandungannya itu, bayi yang ada di dalam kandungannya itu didoakan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata pada saat itu juga anaknya itu diambil dan dipersembahkan, dijadikan korban persembahan. Ya, jadi tiba-tiba kemudian ya berikutnya ya dia kehilangan bayinya itu. Jadi pada saat saya melihat tayangan itu, saya berpikir, wow, ternyata usaha setan untuk memperdaya manusia itu benar-benar luar biasa. Makanya saya pernah bilang pada seseorang, saya bilang saya berbahagia berada di komunitas ini, Happy Sword Family, karena saya tahu saya ada di komunitas yang benar, mengajarkan firman Tuhan yang benar. Ya, jadi kita harus lebih berhati-hati saat sekarang ini. Nah, kadang-kadang kalau kita pergi ke suatu komunitas yang lain, ke beribadah di tempat yang lain, kadang-kadang pikiran kita tuh bisa berhadapkan dengan, oh kok di gereja itu mengajarkan tentang ini ya, kok pendetanya mengajarkan tentang ini ya. Dan kadang-kadang itu bisa membuat pikiran kita jadi teralih, kita mulai ragu-ragu, mana sih yang sebenarnya yang harus saya turutin, yang ini atau yang sebelah sana atau yang sebelah situ. Itu yang membuat kita ragu-ragu. Makanya firman Tuhan dikatakan di sini, jangan sesat. Jangan sesat, jangan sampai pikiran kita disesatkan. Bagaimana caranya supaya pikiran kita jangan disesatkan? Caranya hanya satu, yaitu kita benar-benar harus mengerti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Nah, 3 hal itu tadi yang tanpa kita sadari kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi, yang pertama adalah kedegilan hati yang keras, lalu ketidakpercayaan sehingga kuasa Tuhan tidak nyata dalam kehidupan kita, dan juga sesat, pemikiran yang sesat, paradigma yang sesat, pandangan yang salah. Itu yang membuat kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan? Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, yang pertama yang sudah pasti yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Tidak ada yang lain, saudara, hanya mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita akan hidup. Yesaya 55 ayat 6 juga mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi selama Tuhan masih bisa ditemui sekarang ini, mari kita cari Tuhan. Karena akan tiba masanya nanti di mana masa anugerah itu sudah tidak ada lagi. Saat kita mau mencari Tuhan, sudah tidak bisa lagi. Karena sudah berakhir, masa kasih anugerah itu sudah berakhir. Jadi selama Tuhan masih bisa kita temui saat ini, selama kita masih bisa datang kepada Tuhan saat ini, saudara, mari kita cari Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati itu maksudnya dengan suatu tekad yang kuat, dengan suatu tujuan yang pasti. Tuhan, saya perlu Engkau. Dan setelah kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kemudian kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Serahkan kekhawatiran kita kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jangan seperti orang yang main tarik ulur, saudara. Kita kasih kekhawatiran kita sama Tuhan hari ini. Tuhan, saya serahkan kekhawatiran saya, masalah saya, beban saya, pencobaan yang saya alami, saya serahkan kepadamu. Ini Tuhan. Lalu tidak lama kemudian kita berpikir, tapi kayaknya saya punya jalan sendiri. Saya ambil lagi. Tanpa kita sadari kita ambil lagi. Tuhan, saya punya cara saya sendiri. Pada saat kita kasih kekhawatiran kita sama Tuhan, biarkan. Jangan pikirkan lagi. Biarkan Tuhan yang bertindak. Sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Jadi kalau kita sudah serahkan pada Tuhan, jangan lagi terus kemudian kita memikirkan dengan otak kita cari jalan keluar sendiri. Wah, bagaimana ya? Apa saya harus menghubungi si A minta tolong? Atau saya harus menghubungi si B minta tolong? Itu berarti kita mengambil lagi kekhawatiran kita. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi saya belajar dari firman Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita sudah serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, ya sudah. Berarti jangan dipikirkan lagi. Jangan terus kemudian kita mencari jalan kita sendiri sampai kita nggak bisa tidur dan sebagainya. Itu bodoh. Dan saya mengakui kebodohan saya. Makanya sekarang saya bisa mengatakan kepada saudara, kalau kita punya kekhawatiran, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Dan kita akan bisa tidur nyenyak. Karena pada saatnya nanti kalau Tuhan sudah bilang ini waktunya, maka kita akan tercengang. Wow, ternyata Tuhan luar biasa. Izinkan saya membagikan kesaksian saudara. 2 tahun yang lalu anak saya masuk SMK. Dan seperti biasa kalau masuk SMK itu pasti masuk ke jenjang yang baru. Itu pasti ada uang pangkal, uang seragam, uang buku, dan sebagainya. Ya. Dan pada saat itu kami belajar. Kami belajar sepakat, kami belajar membawa masalah kami kepada Tuhan setiap malam dalam doa mesbah keluarga kami bawa itu setiap malam. Saya ajak anak-anak saya doa, ya. Jadi mereka juga berdoa sendiri, mereka minta sama Tuhan. Itu terjadi dari sebelum mereka masuk SMK. Jadi masih mereka kelas 3 SMP, awal Januari saya sudah ajak mereka untuk berdoa. Berdoa ya. Untuk uang pangkal dan sebagainya. Jadi dari awal Januari. Nah, biasanya kan kalau uang pangkal itu biasanya dibayarkan bulan Juni Juli ya, sudah harus lunas. Jadi dari Januari itu kami sudah berdoa. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Seseorang yang saya tidak kenal itu yang membayarkan semua. Uang pangkal, uang seragam, uang buku, sebagainya. Semuanya saudara, orang yang saya tidak kenal. Betapa luar biasanya Tuhan. Jadi pada saat kita nggak membatasi kuasa Tuhan, apapun Tuhan bisa pakai, bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Saya tidak bisa membalas orang tersebut. Yang bisa saya lakukan adalah saya mendoakan orang tersebut. Setiap malam saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan memakai orang tersebut untuk memberkati saya. Saya hanya bisa mendoakan dia. Begitu juga dengan pada saat saya punya rencana untuk peneguhan pernikahan kami. Saya nggak berpikir yang muluk-muluk saudara. Tadinya saya malah cuma mau pinjam cincin. Karena saya tidak punya cincin. Saya hanya mau pinjam cincin. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Kalau kita benar-benar punya keinginan yang tulus, Tuhan bisa melihat. Dan luar biasanya, saudara, saya dan suami bisa mendapatkan sepasang cincin emas tanpa membayar sepeser pun. Luar biasanya Tuhan. Itulah saudara yang akan kita terima kalau kita tidak membatasi kuasanya Tuhan.
Di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kembali lagi selalu ke hati. Bagaimana hatimu, saudara? Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tanpa engkau minta, Tuhan tahu. Saya nggak berpikir untuk bisa punya cincin emas. Saya tadinya berpikir saya hanya meminjam saja. Atau tadi saya sudah tanya-tanya keponakan saya, beli cincin yang murah gitu ya. Tapi yang awet, yang tidak gampang hitam gitu. Belinya di mana gitu. Saya sudah tanya-tanya seperti itu. Tapi Tuhan kasih lebih yang tidak terpikirkan oleh saya. Tuhan kasih lebih. Jadi yang ketiga adalah mari kita percaya bahwa dengan sungguh-sungguh, saudara, biarkan Tuhan bekerja menurut cara dan waktunya sendiri. Jadi pada saat saudara punya masalah, punya pergumulan hidup, serahkan semua itu pada Tuhan. Dan pada serahkan itu jangan saudara pikirkan lagi, jangan saudara gunakan lagi akalmu, ya, mencari orang yang bisa saudara mintai tolong. Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi pada saat saudara sudah menyerahkan sama Tuhan, ya sudah, biarkan Tuhan bekerja. Kita nggak bisa memaksakan Tuhan untuk, Tuhan tolong dong, ini mepet nih waktunya. Enggak, Tuhan punya cara sendiri, Tuhan punya waktu sendiri. Dan kadang-kadang juga Tuhan menguji kita, menguji iman kita. Apakah kita masih tetap berdoa? Apakah kita masih tetap percaya? Tapi percayalah saudara, kalau segala sesuatu sudah saudara selesaikan, sudah saudara serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak sesuai dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Jadi yang kita lakukan setelah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, adalah kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan bekerja menurut cara dan waktunya sendiri. Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan kita itu Allah yang luar biasa, saudara. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah pencipta alam semesta. Kalau saudara perhatikan, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan, ya, berjalan dengan baik. Selalu matahari bersinar pada pagi hari, terbenam pada sore hari, bulan muncul pada malam hari. Segala sesuatu begitu teratur, begitu indah, begitu sempurna. Apakah saudara tidak akan mempercayakan hidup saudara kepada Allah yang demikian? Kita adalah orang-orang yang beruntung, saudara, karena kita percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mati buat kita, sehingga oleh kematiannya kita ditebus, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, segala pencobaan yang kita alami ini hanya sementara sifatnya. Mari kita arahkan mata kita, hati kita, bahwa ada sebuah tanah air yang menunggu kita, kampung halaman kita, di mana pada suatu saat kita akan berkumpul bersama-sama dengan juru selamat kita di sorga yang mulia. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Tuhan tahu hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita hanya pendatang di dunia ini. Kita hanya cuma numpang di dunia ini, sementara menunggu Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita di dalam kerajaannya. Karena itu pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara, mari saudara, jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan. Dengan pikiran kita, dengan ketidakpercayaan kita, dengan kedegilan hati kita, mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Dia yang bertindak sesuai dengan waktu dan kuasanya, sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan.
Ampuni kami Tuhan kalau selama ini tanpa kami sadari kami membatasi kuasa-Mu. Tuhan, saat ini kami belajar, kami tidak akan membatasi keluar kuasa-Mu lagi. Kami akan percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kami akan serahkan segala persoalan kami, masalah kami, beban hidup kami, sakit penyakit kami, apapun juga ke dalam tangan-Mu sepenuhnya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Sesuai dengan waktu-Mu, sesuai kehendak-Mu, sebebas-bebasnya. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, kami percaya. Saat kami menyerahkan segala masalah kami, saat kami berserah, saat kami tidak membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan melihat betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau di dalam kehidupan kami. Segala perkara-perkara yang mustahil akan terjadi di dalam kehidupan kami. Segala peristiwa-peristiwa yang tadinya hanya kami dengar dari kesaksian orang-orang akan kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi berharap bersandar kepada Tuhan. Dan yang pasti ajar kami untuk tidak membatasi kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Percayalah kepadanya dengan sepenuh hati, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.